Halo Commerce, gue Nabila. Nama gue Reza Afif Puryansyah. Gue Anggun Mayangsari. Hari ini Kita akan membahas tentang framing media. Jadi gue mau jelasin apa itu framing media. Framing media adalah suatu cara media menekankan atau menonjolkan satu aspek tertentu dari suatu realitas, sehingga isu tersebut mendapat perhatian yang lebih dari isu yang lain. Nah, framing tidak bisa dipisahkan dari agenda setting, karena keduanya sama-sama mengarahkan publik pada satu topik tertentu. Jadi, apa sih bedanya agenda setting dengan framing? Agenda setting is choosing which is story to tell, sedangkan framing is choosing how to tell them. Jadi perbedaannya gini, kalau agenda setting adalah memilih yang berita mana yang boleh diliput dan tidak boleh diliput, kalau framing adalah bagaimana suatu berita disajikan setelah diliput. Framing adalah suatu bingkai atau sudut pandang menyeluruh mengenai suatu peristiwa. Menurut Lippmann, gambaran yang disajikan oleh media adalah pantulan atau reflection dari fakta yang sebenarnya yang sudah dibelokkan ataupun didistorsi. Oke Commerce, kita dari tadi udah ngomongin tentang framing, tapi bingung ya kalau nggak ada ilustrasinya. Mau tau nggak? Ini nih, ilustrasi framing ya. Nggak kelihatan ya? Ini. Dari ilustrasi ini, Commerce kita bisa melihat kan, apa yang ditayangkan oleh media belum tentu sesuai dengan kenyataannya, belum tentu sesuai dengan realitas yang ada. Makanya jangan ditelan mentah-mentah ya. Nah, udah tahu kan tentang ilustrasi dari framing? Sekarang gue mau kasih tahu nih contoh pemberitaan tentang framing. Push. Nah, ini nih ada dari sindonews.com dan juga inews.id. Bisa dibaca kan? Dua pemberitaan ini beda banget. BEM Unair kecewa keputusan mahasiswa tolak dialog dengan Jokowi. Satunya, ex-aktivis 98 ini sesalkan mahasiswa tolak undangan Jokowi. Untuk pemberitaannya dari inews.id, dia lebih mendukung ke pihak mahasiswa nih. Tapi kalau yang dari sindonews.com, dia tidak mendukung mahasiswa, justru malah menyalahkan sikap mahasiswa. Oke Commerce, jadi gue mau ngasih tahu nih, ada 3 hal yang mendasari mengapa sih sebuah media melakukan tindakan framing. Yang pertama nih, adanya sebuah kelompok atau satu kelompok yang menguasai beberapa media. Kalau yang kedua, adanya blackout terhadap pemberitaan yang dinilai miring atau tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau dia memihak oposisi. Yang ketiga yaitu adanya beberapa media yang bersikap seimbang namun justru malah mendapat tekanan. Nah, Commerce, sekarang pasti lo udah pada nanya kan, kenapa sih framing itu nggak bisa dipidanakan? Karena framing itu bukanlah sebuah berita hoax atau berita bohong nih. Karena framing itu hanyalah sebuah penyeleksian fakta. Ada yang diberitakan, ada yang ditahan, sesuai dengan kehendak dari si pemilik media itu. Nah, gimana sih cara media melakukan framing? Yang pertama, dengan cover both sides, tapi tidak dengan porsi yang seimbang. Artinya, media mengutip wawancara dari narasumber, itu yang pertama, dengan ala kadarnya. Yang kedua, mengutip bagian yang tidak menjawab persoalan. Lalu yang ketiga, mengutip penjelasan yang konyol. Yang kedua, beritanya sesuai fakta, tapi cuman menggunakan sudut pandang tertentu. Jadi, informasi yang diterima juga menimbulkan kesan dan persepsi tertentu sesuai yang diinginkan oleh media. Yang ketiga, dengan menggunakan kata sifat, kata negatif, atau juga kata positif. Kata sifat itu biasanya dipakai karena kata sifat tidak mempunyai ukuran yang sama, karena kata sifat tidak memiliki ukuran yang bisa diterima semua orang. Juga penggunaannya yang subjektif. Framing adalah cara media mengemas sebuah informasi atas peristiwa yang terjadi. Framing tidak berbohong, tetapi mencoba membelokkan fakta dengan melalui penyeleksian informasi, penonjolan aspek tertentu, pemilihan kata, bunyi atau gambar, sehingga menghilangkan informasi yang seharusnya disampaikan. Framing bertujuan untuk membingkai sebuah informasi agar lahir citra, kesan, atau makna tertentu yang diinginkan media.